Masih bersama saya Budiman Tandrejo di satu meja The Forum. Pak Aceh Hasan Sazili, aktivis dan sekarang menjadi Gubernur Lemhanas. Di istana hampir tiap hari Kamis ya, Ibu Sumarsih, ibu dari Wawan gitu, Semanggi 1 gitu, selalu menuntut keadilan kepada negara karena kasusnya tidak pernah diselesaikan sampai sekarang minimal dalam perspektifnya Bu Sumarsih. Gitu. Dalam perspektif Kang Aceh, isu Kamisan, isu Trisakti, isu lain-lain pelanggaran HAM Tanjung ini bagaimana sih pola penyelesaiannya, sebaiknya diselesaikannya seperti apa sebetulnya? Ya, saya kira persoalan tuntutan ya, terutama saya kira soal yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM, komitmen dari Presiden Prabowo salah satunya, misalnya kita bisa lihat bahwa ya beliau membentuk kementerian khusus tentang HAM. Oh, oke, itu bentuknya. Ya, dan menurut kami seharusnya ya itu menjadi bagian yang bisa dikaji lebih mendalam dan ada penyelesaian terkait dengan penilaian pelanggaran HAM tersebut gitu. Jadi tentu saya kira hal yang perlu dikaji oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengkaji terhadap pelanggaran HAM tersebut gitu. Jadi saya kira soal seperti itu menurut saya ya, menurut kami tentu harus dikembalikan kepada apa yang menjadi akar persoalan ketika persoalan itu muncul. Dan sekali lagi tentu kita harusnya bisa serahkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh kementerian terkait dengan HAM. Oh, jadi diselesaikan kepada Menteri HAM untuk menyelesaikan salah satu aksi Kamisan ya? Saya kira salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Tidak bisa. Coba Syafiq, gimana? Cukup nggak Menteri HAM menyelesaikan kementerian apa? Saya tidak yakin ya, tidak punya optimisme lah di situ. Kita tahu bahwa Kementerian HAM saya kira harus pertama ya, Kementerian HAM penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di kehidupan kita bernegara berbangsa di masa yang akan datang, ke depannya. Tetapi juga dia juga harus bisa memecahkan persoalan-persoalan yang pernah terjadi ke belakang. Dan saya tidak yakin Kementerian HAM bisa memecahkan itu. Ini kasus yang sudah bertahun-tahun ya, termasuk Semanggi dan saya ada di saat itu sebagian besar korban yang tercatat saya kenal, tetapi saya sendiri dengan peristiwa itu saya merasa bahwa ada korban-korban lain yang mungkin tidak tercatat. Oke. Karena ada pengalaman-pengalaman saya yang dan teman-teman yang ganjil dengan menyaksikan kekerasan waktu itu, saya merasa korbannya lebih dari yang dicatat oleh media. Oke. Di situ, dan sampai hari ini tidak ada pengungkapan kebenaran sama sekali. Dulu waktu peristiwa Semanggi itu kami dituduh makar oleh Pak Wiranto. Waktu itu dia Panglima ABRI ya, Pangap ya, dituduh makar karena dianggap akan menggagalkan sidang istimewa. Padahal waktu itu simpel saja, kami dan teman-teman menego untuk demo di depan DPR. Nyampe jam 6 kami akan siap bubar. Tapi kemudian diadang Panser, dan kemudian Panser dan water cannon itu bergerak itu saja menerabas massa dan menembakinya. Oke. Dan besoknya Pak Wiranto ngomong itu makar. Oleh karenanya kesannya boleh dibubarkan dengan peluru tajam. Nggak ada klarifikasi sampai hari ini terhadap statement seperti itu. Anak-anak muda yang melahirkan reformasi gitu, nggak ada statement klarifikasi, dan sampai hari ini terhadap para korban nggak ada pengungkapan kebenaran dan nggak ada pertanggungjawaban negara terhadap mereka. Bahkan negara mengacuhkannya ratusan kali sudah aksi Kamisan dan ya sebagian besar dianggap kayak tidak ada. Oke, baik, Usman, gimana? Tadi ada komitmennya adalah dibentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Secara peraturan perundang-undangan itu keliru karena tidak ada portofolio atau tugas dan misalnya fungsi Kementerian HAM dalam memecahkan pelanggaran berat hak asasi manusia seperti yang Mas Budiman tadi sebut, Semanggi dan lain-lain. Yang disebut oleh undang-undang adalah Jaksa Agung bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia seperti tragedi Semanggi, Trisakti dan lain sebagainya.
Nah, karena tragedi itu terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM, maka Jaksa Agung termasuk Presiden perlu membentuk sebuah mekanisme ad hoc. Presiden menerbitkan Kepres tentang pengadilan ad hoc untuk tragedi Trisakti dan Semanggi misalnya. Lalu Jaksa Agung membentuk tim penyidik ad hoc melibatkan unsur masyarakat, pakar yang memiliki integritas moral yang tinggi, lalu melakukan pencarian bukti yang kuat, diajukan ke pengadilan seperti pengadilan ad hoc untuk Timur Timur dan untuk Tanjung Priuk. Nah, itu yang lebih tepat seperti dikatakan oleh undang-undang di dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Di luar itu Kementerian HAM nggak punya apa-apa. Nggak punya kewenangan apa-apa, apalagi dari segi anggaran pun juga sangat kecil. Bahkan Menteri HAM-nya sendiri punya ambisi yang lain, yaitu membuat Universitas HAM. Membutuhkan anggaran 20 triliun. Jadi jawaban Bung Aja dengan segala hormat saya kira tidak tepat kalau menempatkan penyelesaian pelanggaran berat HAM ini pada Kementerian HAM. Oke, baik. Gitu. Bivitri, gimana Anda melihat ini isu lama ya? Kalau Sumarsi kan 18 tahun dia tiap Kamis berdiri dan nggak pernah diajak dialog, munculnya mau gimana? Ya, memang dalam persoalan hak asasi manusia dan hukum pasti kita akan ketemu yang namanya unable atau unwilling. Kalau unable sebenarnya sih able sekali. Semua infrastrukturnya ada pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc untuk yang sebelum tahun 2000, tapi sebenarnya unwilling. Nah, unwilling ini yang tidak mau ini kan sebenarnya tentu saja karena keputusan politiknya sesungguhnya harus diambil oleh Presiden karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, repotnya adalah salah satu kasus yang mestinya juga dibongkar dalam konteks reformasi ini, dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu adalah sesuatu yang juga melibatkan Presiden Prabowo, yaitu penculikan ya, dan kita semua tahu itulah gitu. Dan kalau sekarang masih diperdebatkan, iya tapi Pak Prabowo mungkin tidak terlibat karena tidak ada putusan pengadilannya. Nah, disitulah yang kemudian kita kenal dengan nama impunitas. Ketika sistem politiknya akan malah melindungi para pelanggar HAM berat itu. Dan sebenarnya semua yang dari tadi disebut Pak Wiranto dan lain sebagainya, itu kan semua kita sudah lihat sekarang juga ada dalam sebuah peta politik yang sekarang bahkan bisa kita lihat gitu. Sehingga kalau misalnya mau dibicarakan reformasi tidak hanya institusional tapi juga perlu perubahan aktor. Nah, menurut kami justru perubahan aktor itu yang tidak terjadi atau belum terjadi. Karena orang-orang seperti Pak Prabowo sendiri, kemudian waktu itu yang juga banyak muncul di TV tahun 98 misalnya Pak Syafri Syamsuddin sekarang Menteri Pertahanan. Dan Pak Wiranto juga masih ada dalam landscape politik kita. Artinya ya kembali lagi, apakah betul reformasi ini benar-benar sudah terjadi? Oke, Bung Kodari, silakan kemudian bukan ini malah kekuatan sebenarnya ketika aktor-aktor itu berada di kekuasaan untuk menyelesaikan aja sebetulnya. Ya, mungkin kita harus bicara makro ya. Kita punya berbagai macam jenis perubahan sosial yang kita miliki adalah reformasi, bukan revolusi. Saya kira kalau namanya revolusi mungkin situasi dan kondisinya akan sangat berbeda. Walaupun tentu saja revolusi juga punya logikanya sendiri yang belum tentu akan membawa perubahan yang lebih menyelamatkan bagi bangsa Indonesia. Kita lihat misalnya seperti Rusia. Rusia dulu dikuasai oleh Tsar, oleh Kaisar. Lalu kemudian terjadi revolusi oleh Partai Komunis, oleh Politbiro. Sekian puluh tahun kemudian Partai Komunisnya yang runtuh. Dan tapi waktu itu tidak terjadi situasi ekstrim revolusi seperti pada masa Kaisar, di mana Kaisarnya kemudian diburu. Malah pelakunya pada waktu itu Gorbachev kan tetap menjadi presiden. Dan kita tahu bahwa sekarang Rusia tetap survive dengan situasi dan kondisi yang ada pada hari ini. Jadi menurut saya sih kalau kita bicara mengenai persoalan-persoalan bangsa, selalu ada fase atau situasi dan kondisi di mana akhirnya kita nggak punya jawaban yang final ya. Ya kita nggak bicara 98 deh, contoh 65. 65 itu apakah sampai hari ini kemudian betul-betul selesai? Yang kemudian saya pahami juga, ini saya sedang cerita deskriptif ya, yang terjadi pada peristiwa 65 yang saya lihat, saya tangkap dari teman-teman yang terlibat pada proses-proses itu, yang terjadi adalah proses rekonsiliasi atau apapun namanya yang, mohon maaf ya kalau saya tidak cukup persis atau akurat untuk menyebutnya begitu. Jadi mungkin penyelesaiannya bukan semata-mata hukum atau bukan masalah hukum, tapi ada cara dan jalan yang lain, yaitu rekonsiliasi.
Oke, Mas Ukidi, ini gimana nih kalau Anda lihat isu soal problem hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh yang paling menonjolkan Bu Sumarsih. Ini sebaiknya kalau menurut Anda yang banyak memikirkan hal ini mau diselesaikan bagaimana sih sebetulnya? Saya kira kita dihadapkan pada dua pilihan. Antara berpihak pada kekuasaan yang tidak punya kehendak politik untuk menyelesaikan masalah, atau kita melakukan keberpihakan kemanusiaan pada korban, kaum lemah. Pada situasi di mana pilihan itu dibentangkan kepada kita, saya tidak ada pilihan lain kecuali membersamai mereka yang lemah, yang menjadi korban dari kemanusiaan. Kebersamaan itulah yang ditunjukkan dengan cukup apik oleh Bapak Kardinal Suharyo dengan mengunjungi Ibu Sumarsih di rumah beliau untuk memberikan satu semangat, satu semangat untuk membersamai mereka yang jadi korban, dan sekaligus memberikan satu pesan bahwa keadilan itu harus terus diperjuangkan tanpa kenal lelah. Dan kita memperoleh satu figur yang sempurna, bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya demi reformasi, berjuang menuntut keadilan yang tak kunjung diberikan dan tak tahu di mana keadilan itu akan berujung. Tetapi Ibu Sumarsih memberikan satu teladan yang baik bahwa di tengah Indonesia yang semakin gelap, Bu Sumarsih tetap memberikan satu teladan tentang pentingnya merawat harapan. Bahwa di tengah kegelapan, harapan dan lilin untuk mencari keadilan harus terus dinyalakan. Dan itulah teladan buat kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara. Oke, baik. Sukidi mengatakan bahwa bagaimana kita merawat harapan agar reformasi tidak mati. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Polisi dan Bea Cukai ungkap penyelundupan rokok elektrik mengandung obat bius. Pengungkapan seret seorang publik figur yang diduga jadi dalang penyelundupan. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandar, merupakan kategori obat keras ataupun bahasa sederhananya obat bius. Ini adalah obat jelas kemasannya, obat golongan G.